Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Nur Rahman. Saya dari kelas Biologi 2. NIM saya T2019-8053. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang vitamin dan mineral. Baik, langsung saja. Saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu vitamin. Vitamin adalah suatu zat atau senyawa kompleks yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita, yang berfungsi untuk membantu pengaturan atau proses kegiatan tubuh. Fungsi dalam metabolisme yang paling utama adalah sebagai kofaktor dan sebagai mikronutrien. Biasanya tidak disintesis dalam tubuh. Jika dapat disintesis, maka jumlahnya tidak mencukupi kebutuhan tubuh, sehingga harus diperoleh dari makanan. Vitamin diklasifikasikan berdasarkan kelarutannya, yaitu yang pertama, vitamin yang larut dalam air, yaitu vitamin B dan C. Vitamin B merupakan kelompok vitamin dengan jenis terbanyak, yaitu tiamin, riboflamin, niacin, pyridoksin, folat, vitamin B12, biotin, dan asam pentotenat. Vitamin yang larut dalam minyak, yaitu vitamin A, D, E, dan K. Vitamin larut pada lemak dan larut pada air. Vitamin yang larut dalam lemak banyak terdapat pada daging, ikan, minyak ikan, biji-bijian, dan sebagainya. Disimpan dalam hati dan jaringan-jaringan lemak. Vitamin yang larut dalam air bergerak bebas dalam badan, darah, dan limpa. Mudah rusak karena pengolahan. Selanjutnya yaitu vitamin A. Vitamin A merupakan vitamin yang larut dalam lemak. Bersumber dari bahan pangan nabati dan hewani, vitamin A dari bahan nabati sebagian besar ditemukan dalam bentuk provitamin A, sedangkan sumber hewani sebagian besar dalam bentuk retinol. Vitamin A merupakan vitamin yang aktif dan terdapat dalam beberapa bentuk. Yang pertama, vitamin A alkohol atau retinol. Yang kedua, vitamin A aldehida atau retinal. Yang ketiga, vitamin A asam atau asam retinoat. Yang keempat, vitamin A ester atau ester retinil. Perbedaannya terletak pada gugus fungsionalnya. Pangan nabati sumber vitamin A antara lain daun bayam, daun kelor, daun singkong, cabai, tomat, dan wortel. Vitamin A dari sumber hewani antara lain hati, kuning telur, susu, dan ikan. Vitamin A stabil terhadap panas, asam, dan alkali dan mudah teroksidasi. Berikut ini struktur kimia vitamin A. Selanjutnya, vitamin D. Vitamin D merupakan vitamin larut minyak. Vitamin D terdiri atas beberapa bentuk, tapi hanya ada dua bentuk utama, yaitu vitamin D2 atau ergokalsiferol dan vitamin D3 atau kolekalsiferol. Vitamin D2 banyak terdapat dalam bahan nabati, sedangkan vitamin D3 banyak terdapat dalam minyak hati ikan. Vitamin D dapat disintesis dalam tubuh manusia dan hewan dalam bentuk vitamin D2. Vitamin D sangat penting untuk metabolisme kalsium dan fosfor. Pada tumbuhan, steroid ergosterol atau profit D di sinar UV menjadi ergokalsiferol vitamin D2. Pada hewan, mengubah kolesterol menjadi 7-dehidrokolesterol atau profit D. Disinari matahari menjadi kolekalsiferol atau vitamin D3. Perubahan dari profit D menjadi vitamin D melibatkan sinar UV yang berguna membuka cincin steroid strukturnya. Berikut ini struktur kimia vitamin D. Untuk selanjutnya yaitu vitamin E. Vitamin E merupakan vitamin larut dalam minyak. Vitamin E atau tocopherol merupakan suatu senyawa antisterilitas.
Vitamin E terdiri atas alfa, beta, gamma, dan delta tokoferol. Tokoferol tersusun dari 16 atom karbon pada rantai samping yang jenuh. Vitamin E agak sensitif atau kurang stabil terhadap cahaya, oksigen, dan panas. Alfa tokoferol merupakan vitamin E yang paling stabil. Sumber vitamin E umumnya dari bahan-bahan nabati, seperti minyak nabati, minyak kelapa, dan minyak sawit, kacang-kacangan, kedelai, dan kacang tanah, biji-bijian, biji bunga matahari dan wijen, dan sayuran hijau atau bayam dan brokoli. Selanjutnya yaitu vitamin K, merupakan vitamin larut minyak yang secara kimia memiliki struktur dasar 2-metil 1-napatoquinone. Secara alami terdapat dalam dua bentuk, yaitu phylloquinone atau vitamin K1 dan menaquinone atau vitamin K2. Vitamin K dapat diperoleh secara sintetik, antara lain vitamin K3 atau menadion dan vitamin K4 atau menadiol. Phylloquinone merupakan vitamin K yang utama dan sebagian besar diperoleh dari tanaman yang berfotosintesis, seperti sayuran berupa daun hijau, juga ditemukan pada minyak kedelai, minyak bunga matahari, minyak wijen, dan minyak zaitun. Menaquinone merupakan vitamin yang disintesis oleh bakteri gram positif atau bakteri usus halus untuk sintesis protein yang terlibat dalam pembekuan darah. Vitamin K dapat menghambat peroksida lemak serta memiliki kemampuan penstabilan radikal yang lebih tinggi dibandingkan vitamin E. Vitamin K memiliki stabilitas yang tinggi terhadap panas, oksigen, dan kelembaban, tapi tidak stabil terhadap cahaya matahari. Untuk selanjutnya, vitamin C. Vitamin C atau asam askorbat merupakan vitamin larut dalam air dan merupakan vitamin yang paling mudah rusak. Vitamin C menjadi vitamin yang esensial bagi manusia karena tidak disintesis dalam tubuh manusia, namun disintesis dari tanaman maupun hewan. Sumber utama vitamin C bagi manusia adalah buah-buahan seperti jeruk, tomat, buah mete, dan belimbing. Di samping itu juga dari sayuran, sehingga vitamin C disebut fresh food vitamin. Vitamin C mudah teroksidasi oleh panas, cahaya, dan udara. Oksidasi akan terhambat bila vitamin C dibiarkan dalam keadaan asam atau pada suhu rendah. Vitamin C mempunyai peran sebagai penyembuh luka dan meningkatkan daya tahan tubuh melawan infeksi. Vitamin C berfungsi sebagai antioksidan dan penghambat reaksi pencoklatan. Untuk selanjutnya yaitu vitamin B1. Vitamin B1 atau thiamin merupakan vitamin yang larut dalam air. Thiamin dalam makanan terdapat dalam bentuk bebas atau bentuk kompleks dengan protein atau kompleks protein fosfat. Vitamin B1 disimpan dalam hati, ginjal, jantung, otak, dan otot. Sumber thiamin atau vitamin B1 antara lain ikan tuna, jamur, hati sapi, telur, susu, kacang-kacangan, dan biji-bijian atau beras pecah kulit atau bekatulnya. Yang selanjutnya vitamin B2. Vitamin B2 atau riboflavin larut dalam air dan ditemukan pada beberapa bahan makanan, antara lain hati, jantung, ginjal, daging, susu, telur, dan beberapa jenis sayuran hijau. Berikut ini struktur kimia vitamin B2. Riboflavin bisa ditemukan dalam 3 bentuk, tergantung pH lingkungan. Yang pertama, riboflavin kationik, bermuatan positif, terbentuk pada kondisi pH rendah, yaitu kurang dari 4. Yang kedua, riboflavin netral, pada kondisi pH netral. Yang ketiga, riboflavin anionik, bermuatan negatif, pada kondisi pH tinggi, lebih dari 9,7. Riboflavin merupakan vitamin yang cukup stabil terhadap panas, sehingga tidak mudah hilang selama proses pemasakan bahan pangan. Riboflavin
tidak stabil pada kondisi basa. Riboflamin mudah teroksidasi terutama karena cahaya dan oksigen. Yang selanjutnya, vitamin B3. Vitamin B3 atau niacin merupakan vitamin yang larut dalam air dan secara umum terdiri atas dua jenis, yaitu asam nikotinat dan nikotinamid. Niacin merupakan vitamin yang sangat stabil terhadap panas, cahaya, dan oksigen, sehingga selama pengolahan dan penyimpanan, keberadaan niacin dapat dipertahankan. Niacin berperan dalam reaksi enzimatik dalam tubuh atau metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein, yaitu koenzim dan koenzim 2, koenzim 1 dan koenzim 2. Untuk selanjutnya yaitu vitamin B5. Vitamin B5 atau asam pentotenat merupakan vitamin yang larut dalam air. Sumber utama dari vitamin B5 adalah biji-bijian, daging ayam, daging sapi, hati, ginjal, yes, kuning telur, brokoli, dan kentang. Pada royal jelly atau persediaan makanan dalam sarang lebah, pentiten merupakan vitamin B5 yang tersusun atas gugus sulfhidril. Dengan adanya gugus ini membuat pentetin sebagai vitamin B5 yang paling aktif secara biologi. Pantenol merupakan provitamin B5 yang tersusun atas gugus alkohol yang segera dikonversi di dalam tubuh menjadi asam pantotenat. Selanjutnya yaitu vitamin B6. Vitamin B6 merupakan vitamin yang larut dalam air. Terdapat dalam 3 bentuk, yaitu piridoksin, piridoksal, dan piridoksamin. Bentuk yang paling banyak diproduksi dan secara komersial adalah piridoksin HCl. Vitamin B6 ada yang bermuatan positif, negatif, dan netral, tergantung pada pH larutan. Sumber vitamin B6 yaitu beras, yes, sayuran, daging, ikan, dan telur. Stabil terhadap panas. Kurang stabil pada kondisi lingkungan asam dan basa, terutama dikombinasikan dengan proses pemanasan. Piridoksin yang paling tahan terhadap pengaruh pengolahan dan penyimpanan. Berikut yaitu struktur kimia vitamin B6. Selanjutnya yaitu vitamin B8. Vitamin B8 atau biotin merupakan vitamin yang larut dalam air. Terdapat dalam berbagai makanan dan disintesis oleh bakteri usus halus. Kekurangannya, defisiensi jarang terjadi kecuali pada pemberian antibiotik dalam waktu yang lama, karena akan mengurangi bakteri usus halus. Konsumsi telur mentah dalam jumlah banyak mencegah absorpsi biotin oleh usus halus, karena putih telur mengandung avidin. Sumber biotin antara lain kuning telur, kedelai, daging unggas, daging merah, dan yes. Mempunyai stabilitas yang tinggi terhadap panas, cahaya, oksigen, dan sensitif terhadap lingkungan asam atau basa. Untuk selanjutnya, vitamin B9. Vitamin yang larut dalam air ditemukan dalam bentuk asam folat dan folat. Tersusun atas 3 struktur, yaitu cincin petridin heterobisiklik, asam para amino benzoat, dan asam glutamat. Asam folat tidak diperoleh secara alami pada bahan makanan, tetapi merupakan vitamin sintetik yang biasanya digunakan sebagai suplemen atau sengaja ditambahkan pada makanan. Folat merupakan vitamin yang ada dalam bahan pangan. Sumber folat antara lain sayuran hijau, buah-buahan, biji-bijian, kacang-kacangan, yes, dan hati. Folat stabil terhadap panas dan kurang stabil terhadap cahaya, asam, basa, dan bahan-bahan pengoksidasi, dan mudah terdegradasi selama pengolahan. Untuk selanjutnya yaitu vitamin B12. Vitamin yang larut dalam air tersusun atas cincin-cincin tetraprol. Pada bagian tengah cincin tersebut terdapat logam Co atau kobal, sehingga berwarna merah dan diberi nama kobalamin. Derivatnya metikobalamin atau gugus metil, hidrokobalamin atau gugus hidroksil, aquakobalamin atau H2O,
sinakobalamin atau gugus sianida, dan deoksadenosokobalamin atau gugus 5-deoksadenosin. Vitamin B12 mempunyai stabilitas yang tinggi terhadap panas, sehingga dalam pengolahan dapat dipertahankan, tapi sensitif terhadap cahaya, oksigen, lingkungan, asam, atau basa. Bahan sumber utama yaitu daging sapi, ikan, kepiting, lobster, susu sapi, dan telur. Untuk materi selanjutnya yaitu mineral. Mineral adalah komponen anorganik yang terdapat dalam tubuh manusia, yang merupakan bagian dari tubuh dan memegang peranan penting dalam pemeliharaan fungsi tubuh, baik pada tingkat sel, jaringan organ maupun fungsi tubuh secara keseluruhan. Fungsi mineral yaitu: pertama, memberi struktur bagi berbagai jaringan tubuh. Yang kedua, mengatur berbagai proses dalam tubuh. Ketiga, berperan dalam metabolisme. Keempat, berperan pada keseimbangan asam basa cairan tubuh. Yang kelima, berperan pada keseimbangan ion-ion tubuh. Yang keenam, pemeliharaan kepekaan otot dan saraf. Dan yang ketujuh, menolak pembuatan antibodi. Selanjutnya yaitu macam-macam mineral. Mineral dibedakan menjadi dua, yaitu mineral makro dan mikro. Mineral makro adalah mineral yang dibutuhkan tubuh dalam lebih 100 mg per hari. Macam-macam mineral makro yaitu natrium, kalsium, klorida, fosfor, magnesium, dan sulfur. Yang selanjutnya yaitu mineral mikro. Adalah mineral yang dibutuhkan kurang lebih dari 100 mg per hari. Jumlah mineral mikro dalam tubuh kurang dari 15 mg hingga saat ini dikenal sebanyak 24 mineral yang dianggap esensial. Jumlah itu setiap waktu bisa bertambah. Macam-macam mineral mikro yaitu besi, seng, yodium, selenium, mangan, fluor, tembaga, krom, molibden, dan kobalt. Untuk yang pertama yaitu kalsium. Kalsium merupakan salah satu makromineral yang sangat penting untuk kesehatan tulang. Fungsinya yang pertama, unsur pembentukan tulang dan gigi. Yang kedua, pengaturan fungsi saraf otot. Yang ketiga, membantu proses pembukaan darah. Yang keempat, memelihara dan meningkatkan fungsi membran sel. Yang kelima, mengaktifkan reaksi enzim dan sekresi hormon. Yang keenam, membantu proses pengumpalan darah. Yang ketujuh, melindungi tubuh terhadap absorpsi zat. Sumber-sumber produk olahan. Sumber-sumbernya yaitu produk olahan susu, kacang-kacangan, sayuran hijau, dan telur. Yang selanjutnya yaitu fosfor. Fosfor adalah bagian dari senyawa tinggi yang diperlukan dalam suplai energi untuk kegiatan seluler karena perannya sangat penting dalam metabolisme jaringan hewan dan tumbuhan, maka mineral ini umumnya terdapat dalam setiap bahan makanan. Fungsinya yaitu unsur pembentukan tulang dan gigi. Yang kedua, unsur pembentukan ATP unsur. Dan yang ketiga, perantara metabolik fosforilasi asam nukleat. Yang keempat, mempengaruhi semua proses perombakan dan zat pembentukan. Yang kelima, membentuk bagian-bagian penting dari plasma sel. Yang keenam, untuk pembelahan inti sel dan memindahkan sifat-sifat keturunan. Yang keenam, diperlukan dalam proses pengerutan otot. Sumber-sumbernya yaitu susu, tepung, sayuran hijau,
biji susu yang mengandung fosfat makanan. Untuk selanjutnya yaitu magnesium. Magnesium merupakan makromineral paling banyak dalam tubuh manusia. Magnesium terlibat dalam berbagai proses metabolisme. Magnesium terdapat dalam tulang dan gigi, otot, jaringan lunak, dan cairan tubuh lainnya. Fungsinya yaitu yang pertama, unsur pembentukan tulang dan gigi. Yang kedua, faktor enzim. Yang ketiga, sintesis protein. Yang keempat, respirasi seluler. Yang kelima, sebagai katalisator dalam beberapa reaksi kimia dan biologis, melibatkan ATP dan ADP biologis. Yang keenam, unsur penting otot dan sel darah merah. Sumber-sumbernya yaitu sayuran hijau yang mengandung klorofil. Yang untuk selanjutnya yaitu natrium. Fungsinya kation utama dalam cairan intrasel. Yang kedua, bersama klor membantu pergerakan perangsangan saraf. Yang ketiga, mengatur denyut jantung. Yang keempat, memelihara keseimbangan cairan tubuh dan nilai osmotik. Yang kelima, memelihara keseimbangan pH dan asam-asam. Yang keenam, mengatur permeabilitas sel, fungsi alat dan transmisi impuls saraf. Sumber-sumbernya yaitu garam dapur, daging, keju, mentega, dan sayuran hijau. Yang selanjutnya yaitu kalium. Fungsi kalium memelihara keseimbangan air di dalam sel memelihara. Yang kedua, transmisi impuls saraf. Yang ketiga, memelihara keseimbangan asam dan basa dalam tubuh. Yang keempat, sebagai katalisator dalam reaksi kimia dan biologis dalam tubuh. Yang kelima, memelihara denyut jantung. Yang keenam, mengatur pelepasan insulin dan pankreas. Dan yang ketujuh, membantu dalam kontraksi otot dan pertumbuhan. Sumber-sumbernya yaitu sayuran, buah, dan kacang. Selanjutnya yaitu klorida. Fungsi klorida yaitu memelihara keseimbangan air dan asam basa dalam tubuh. Yang kedua, berperan dalam pembentukan asam hidroksida. Yang ketiga, berperan sebagai komponen HCl dalam lambung. Yang keempat, mengatur aktivitas enzim-enzim tertentu. Yang kelima, memudahkan transfer CO2 dari darah ke paru-paru. Yang keenam, membantu dalam memelihara keseimbangan cairan, elektrolit, asam basa, dan tekanan nilai osmotik dalam bagian-bagian rongga tubuh. Sumber-sumbernya yaitu garam dapur, daging, susu, susu dan telur. Yang selanjutnya yaitu kromium. Fungsinya membantu insulin. Sumber-sumbernya daging, hati, ragi, padi, dan kacang-kacangan. Yang selanjutnya yaitu koban. Fungsinya membentuk pembuluh darah serta pembangun vitamin B12. Sumber-sumber makanan yang berasal dari hewan. Untuk selanjutnya yaitu zat besi. Merupakan mineral mikro terbanyak yang terdapat dalam tubuh. Sebanyak 3,5 gram dan 5 gram. Fungsinya yaitu pertama, berperan dalam respirasi seluler sebagai bagian hemoglobin dan berperan dalam respirasi seluler
Yang kedua, mengatur berbagai reaksi kimia dan biologis dalam tubuh. Yang ketiga, membentuk hemoglobin dari sel membentuk. Dan keempat, metabolisme energi. Dan yang selanjutnya yaitu iodium. Fungsinya mengendalikan suhu tubuh, membantu sintesis hormon tiroid. Yang kedua, merawat saraf dan otot. Yang ketiga, mengontrol oksidasi dalam sel. Yang keempat, mengoptimalkan pertumbuhan. Sumber-sumbernya yaitu sayuran, buah-buahan, biji padi, kentang, daging, hati, susu, dan kuning telur. Selanjutnya yaitu mangan. Fungsinya sebagai regenerasi sel darah dan melancarkan siklus reproduksi, serta membantu metabolisme karbohidrat. Sumbernya yaitu daging, sayur-sayuran, dan beberapa makanan laut. Yang selanjutnya yaitu fluor. Fungsinya mencegah terjadinya karang gigi dan merawat kesehatan gigi secara keseluruhan. Sumbernya yaitu sayur, bayam, bawang-bawangan, dan kacang-kacangan. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.